Mohon maaf, saya katakan Bapak adalah seorang pembohong. Karena di video yang lain Bapak katakan mantan pendeta GBI. Tapi di video lain Bapak sekolah di Vatikan Roma. Di Vatikan Roma juga nggak ada sekolah. Jadi ingat ya, di Vatikan tidak ada sekolah. Yang ada itu di Roma, bukan di Vatikan. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Kali ini saya mau menunjukkan bukti bahwa Abraham Kefas yang mengaku sebagai mantan pendeta GBI itu yang menjadi mualaf, dia adalah seorang pembohong. Jadi ini ada rekaman yang menunjukkan bahwa dia mengatakan hal-hal yang saling berkontradiksi, yang tidak sesuai satu dengan yang lain. Dan ini jelas-jelas adalah sebuah kebohongan. Nah, saya melihatnya memang tidak ada namanya sih, tapi saya lihat di chat itu ada namanya. Abraham Tepas katanya. Padahal ini adalah Abraham Kefas yang mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta GBI. Dan kalau dilihat dari cara bicaranya, suaranya, sekilas wajahnya, ini memang dia, teman-teman. Nah, daripada kita penasaran, mari kita melihat video berikut ini. 20 menit. Jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dari yang tua sampai yang muda yang saya muliakan. Saya ada di tempat ini semua karena kemuliaan Allah. Saya 1 bulan lalu ada di gereja, sekarang ada di masjid. Saya tidak mudah untuk mendapatkan hidayah. Saya tidak gampang untuk mendapatkan hijrah. Saya tidak mungkin. Saya lahir di Manila. Umur 10 tahun saya dibawa ke Indonesia oleh papa saya. Kebetulan papa saya meninggal umur 10 tahun saya. Umur 11 tahun mama saya meninggal. Saya dititipkan di salah satu gereja. Saya dididik dari kecil. Saya dibesarkan belajar teologi, kristologi, eksegese tentang Injil, Zabur, Taurat. Yang saya tidak pernah sentuh adalah Al-Quran. Bagi saya fanatik waktu itu, doktrin saya, dogma saya. Dogma itu pengajaran, cara pandang, doktrin itu pengajaran. Saya dididik dari kecil hanya mengetahui tentang kristologi. Saya memandang Islam itu radikal, Islam itu tidak benar, Islam itu teroris, Islam itu ISIS dan lain sebagainya. Ketika saya memiliki cara pandang seperti itu, saya tidak mudah masuk Islam. Tidak gampang. Darah daging saya Katolik. Saya 2 tahun di Vatikan Roma. Saya ngambil S1-nya di Jakarta, teologi. Sebenarnya ditempuh 5 tahun, tapi saya tempuh 3 tahun. Sarjana teologi. Akhirnya saya dapat beasiswa ke Roma 2 tahun memperdalami ilmu psikologi pastoral. Apakah ilmu psikologi pastoral? Salah satu gereja di Indonesia itu banyak bermasalah. Ada gereja mandul, gereja tidak bertumbuh, penginjilan yang gagal, dan lain sebagainya. Misi-misi kami dari gereja kami adalah bagaimana mengkristenkan orang sebanyak mungkin, mengumpulkan mereka jadi domba-domba tersesat. Dulu saudaraku itu dianggap domba tersesat. Saya berusaha, akhirnya saya pulang ke Indonesia tahun 2000. Saya dilantik sebagai pendeta oleh Vatikan Roma. Untuk jadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Jadi hamba Tuhan untuk pendeta itu tidak gampang. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah melihatnya? Jadi kalau kita melihat video ini memang tidak nampak jelas ya wajahnya. Tapi dengan melihat screenshot yang saya ambil itu bahwa dia adalah Pak Abraham Kefas. Dari cara berbicaranya, intonasinya, kemudian dari suaranya, itu adalah dia. Kalau teman-teman penasaran, coba cek di channel YouTube Abraham Kefas. Dan samakan ini dia atau bukan. Jadi kali ini dia tamat teman-teman. Karena jejak digital itu kejam loh ya.
Dan ini adalah bukti bahwa dia adalah pembohong. Pesan saya sebenarnya kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya yang muslim, saya tidak membenci kalian, saya tidak membenci Pak Abraham Kefas. Tapi kalau ada orang-orang mualaf kemudian ngaku mantan pendeta menjelek-jelekan Kristen, maka saya berhak untuk meluruskannya, berhak untuk menjawabnya. Jangan mudah diterima, jangan mudah percaya kalau ada orang yang ngaku-ngaku mantan pendeta. Tolong di cross check dulu, benar atau tidak dia mantan pendeta. Ya, misalnya dia sekolah di mana, ditahbiskan di gereja apa, dia melayani di denominasi apa, alamatnya di mana, benar atau enggak, supaya bisa dicek orang ini benar atau enggak gitu. Jangan mudah percaya begitu saja. Nah, kebohongan-kebohongan apa yang dia sampaikan di dalam videonya ini? Yang pertama, saya tadi mencatat ada beberapa hal ya. Dia bilang dia sejak kecil itu berdarah Katolik. Dan dia sejak kecil sudah belajar teologia, kristologi, dan eksegese. Bayangin ini semuanya adalah mata kuliah di sekolah teologi yang tidak mungkin diajarkan kepada anak-anak. Karena tidak mungkin mata kuliah di teologi, mahasiswa teologi aja puyeng belajar ini, apalagi anak-anak. Gitu ya. Jadi ini dari pertama kali ini dia sudah nampak kalau dia sedang berbohong. Kemudian dia eksegese Zabur dan Taurat tadi itu. Nah, mata kuliah eksegese ini bukan mata kuliah yang gampang ya. Kemudian mata kuliah yang ringan yang bisa diikuti begitu saja. Ini mata kuliah yang sangat berat. Bahkan anak sekolah teologi pun bisa menyerah kalau kena mata kuliah yang satu ini gitu loh. Jadi ini ngaco sekali apa yang disampaikan oleh Pak Abraham Kefas. Kemudian yang kedua, dia dikatakan bahwa dia Katolik, tapi sekolah teologia selama 5 tahun tapi ditempuh 3 tahun. Dan gelarnya STH. Halo Pak Abraham Kefas, STH itu bukan gelar untuk sekolah teologianya Katolik. Nah, kalau Bapak Katolik seharusnya sekolahnya di seminari tinggi. Dan gelar Bapak bukan STH, tapi S.Phil atau Sarjana Filsafat. Jadi Katolik, seminari Katolik dengan sekolah teologi Protestan itu gelarnya berbeda. Ini nampak ya bahwa Anda tidak paham antara sekolah teologi milik Protestan dan seminari tinggi milik Katolik. Kemudian setelah yang ketiga nih, setelah dia lulus dari sekolah teologi 3 tahun katanya. Nggak ada ya, sekolah teologi akselerasi itu nggak ada. Jadi kalau 4 tahun ya harus selesaikan 4 tahun, 5 tahun ya 5 tahun. Nggak bisa 5 tahun ditempuh 3 tahun, itu nggak ada. Jadi ini berbohong. Kemudian biar dapat beasiswa ke Vatikan selama 2 tahun mendalami psikologi pastoral. Saya baru dengar kalau ada mata kuliah itu psikologi pastoral. Ini adalah 2 mata kuliah, 2 cabang ilmu yang berbeda. Jadi nggak mungkin ini menjadi satu mata kuliah begitu ya. Ini benar-benar di luar akal kemampuan manusia. Ya, yang keempat kemudian dia dilantik menjadi pendeta oleh Vatikan. Di pendeta oleh Vatikan, Bapak sedang sadar atau ngimpi ya? Di Vatikan itu tidak pernah mentahbiskan pendeta, Pak. Kalaupun itu seorang pastor, itu juga tidak ditahbiskan di Vatikan, tapi ditahbiskan di keuskupan setempat, oleh uskup setempat. Jadi ini nampak bahwa Bapak benar-benar adalah seorang pembohong. Mohon maaf, saya katakan Bapak adalah seorang pembohong. Karena di video yang lain Bapak katakan mantan pendeta GBI, tapi di video lain Bapak sekolah di Vatikan Roma. Di Vatikan Roma juga nggak ada sekolah. Jadi ingat ya, di Vatikan tidak ada sekolah. Yang ada itu di Roma, bukan di Vatikan. Jelas ya. Jadi teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa memang fenomena mualaf ini sungguh keterlaluan ya. Ngaku-ngaku mantan pendeta, mudah berbohong sana-sini. Sebenarnya untuk apa sih? Kalau memang untuk sesuap nasi atau dan yang lain sebagainya, kenapa kalian tidak bekerja saja? Bukankah berbohong itu juga adalah sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan?
ya. Jadi dari sini jawaban saya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya dan mendukung channel saya. Sekian, shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.